Oke, di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu memisahkan paket download dan upload dengan menggunakan Q3. Cuman di sini akan kita buat yang berbeda, yaitu bagaimana sih kita menggunakan Q3 itu dengan secara sederhana basicnya. Karena kalau misalnya kita lihat nih di Q3 ini tidak ada parameter untuk limitasi menggunakan yang namanya interface ataupun menggunakan IP address. Kalau kita lihat di tabel simple queue, nah di sini kan ada ya perbedaannya. Ada targetnya itu bisa berupa IP address, IP network, bahkan interface. Sedangkan kalau Q3 ini tidak ada, makanya perlu dikombinasikan dengan firewall manual sebagai marking paketnya seperti itu. Jadi kita langsung konfigurasi aja. Kita ke menu IP firewall. Nah, topologi kurang lebih kayak gini sih, kayak gitu. Di sini saya menggunakan wireless LAN, jadi usernya itu laptop saya ini terhubung dengan wireless. Kita masuk ke Mangle, kita tambahkan. Nah, di sini chainnya kita pilih forward. Kenapa forward? Karena kita ingin menandakan paket menggunakan IP address. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya, kalau teman-teman sudah lihat, itu kita chainnya pre-routing, tapi kita melimitasinya itu menggunakan interface. Jadi kalau misalnya menggunakan interface pakainya pre-routing, tapi kalau menggunakan IP address kita pakainya forward kayak gitu. Soalnya tadi saya sudah nyoba, kalau pakai pre-routing ini paketnya nggak ketangkep, jadi kita pakai forward. Nah, lalu di sini DST address-nya masukin. Karena saya ingin melimitasi IP WiFi aja, jadi masukin networknya, jangan masukin IP. Kalau masukin IP itu artinya misalnya gini ya, 6.1, hanya IP ini aja yang dilimitasi. Tapi kalau kita masukin networknya lihatnya dari mana sih? Kita klik 2 kali. Nah, ini kita copy gitu misal, lalu kita pakai slashnya berapa, seperti itu. Karena di sini /27, berarti saya masukin /27. Kalau udah, kita ke tab action, kita pilih mark connection. Di sini misal namanya koneksi inet wifi gitu, tapi untuk downloadnya kepanjangan nih, namanya gini aja deh, koneksi wifi down atau download gitu. Oke. Nah, habis itu kita bikin lagi, jadi kita mau membagi paket downloadnya juga, uploadnya juga, biar lebih mudah untuk manajemen bandwidthnya. Kalau menggunakan DST address, di sini kan parameternya DST address, artinya untuk memisahkan traffic download. Kalau misalnya untuk upload, kita pilih parameter IP address ini dimasukin ke src address seperti itu. Jadi kita copy aja, terus kita add, bikin baru, ininya forward src address, karena kita mau limitasi atau membagi paketnya menggunakan paket upload ya. Kita jadiin ini sebagai paket upload. Actionnya mark connection, di sini tinggal pilih koneksi wifi upload. Nah, teman-teman nggak usah bingung ya, jadi untuk namanya ini bebas, mau apa aja suka-suka teman-teman, nggak ada penentuan khusus. Nah, kalau udah bikin mark connection, kita bikin mark paket. Di sini kita samain forward. Nah, cuman kita langsung isi ke paket mark connection mark. Di sini kita pilih download, berarti di sini kita pilih mark paket. Nah, ini paket download.
Kita ulangin lagi. Di sini forward berarti connection marknya artinya kita pilih koneksi upload, kita pilih mark paket, terus kita tulis paket upload. Kenapa sih harus ada mark connection dan mark paket? Jadi kalau mark connection itu untuk menandai koneksinya, untuk melihat koneksinya. Nah, setelah ditandai, kita bentuk penanda koneksi itu dalam sebuah paket menggunakan action mark paket kayak gitu. Makanya di mark paket ini kita pilih, kita tautin nih, atau kita pilih koneksinya sesuai dengan nama yang kita buat tadi gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya langsung ke mark paket? Ya bisa aja gitu, cuman lebih baik kita menggunakan mark connection karena biasanya mark connection ini nanti lebih kompleks gitu, mau limitasi berdasarkan apa IP address atau connection byte-nya dan lain sebagainya gitu kalau sepengetahuan saya. Nah, kalau udah kita langsung ke queue aja, kita ke Q3 add, kita bikin dulu total bandwidth-nya ya, bandwidth download. Di sini misalnya saya punya total bandwidth-nya 10 MB aja. Parentnya global karena kita mau bikin total bandwidth. Kalau udah kita bikin lagi total bandwidth upload. Di sini kita kasih 10 MB lagi misal. Nah, kalau udah baru kita bikin limitasinya. Kita add, kita pilih ini untuk user wifi, parentnya kita pilih karena wifi download ini, kita kasih nama dulu wifi download, kita pilih download. Nah, paket marknya kita pilih paket download, sesuaikan dengan paket yang kita buat tadi. Max limitnya adalah misalnya saya kasih 5 untuk wifi, apply. Nah, nanti parameternya si user ini mengambil bandwidth. Kita tes lagi. Nah, ini tidak akan lebih dari
mentok di 39 ataupun 4 Mbps. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang bingung, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar ya. Nah, tadi sempat mentok di 57, lebih dari 5 MB. Cuma kayaknya sekarang paketnya lagi kecil nih. Oke, jadi settingan kita sudah berhasil. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngebuat ini kan cuma untuk wifi ya, teman-teman pengen ngebuat untuk interface LAN-nya, misalnya ada di Ether 2, teman-teman tinggal masukin IP address si Ether 2, bisa di IP address. Nah, misalnya ini ada Ether 2 nih, teman-teman tinggal bikin IP firewall. Nah, ini teman-teman makanya harus diinin dulu nih, namain misalnya Mangle bandwidth gitu, wifi, user wifi. Nah, teman-teman nanti tinggal bikin lagi untuk si IP untuk LAN nya, tinggal di add. Nah, masukin ke sini DC address gitu, terus pilih ini kan forward, pokoknya ikutin sama persis, cuman bedanya IP nya beda. Kalau ini kan IP untuk wifi, kalau untuk LAN itu berarti 7.1, sorry 7.1, berarti network 0 slashnya 24, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, tinggal diulangin aja. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat.